Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel AA Guru Tigarut, yang mana hostnya lebih ganteng daripada Rismon, Bahlil, dan Razman, meskipun mereka dicampur sekaligus. Baik, supaya tidak lama-lama ya, karena saya pusing kalau harus bikin opening. Itu ada yang bilang kemarin, openingnya makin sini kok makin ke sana. Ya maafkan. Aduh, ini kalau bikin konten satu hari sampai kemarin sampai 3 sampai 4 ya. Itu kepala kan sepaneng juga tuh. Jadi harus ada refresh dari awal ya. Dari awal kok sudah refresh, nah itu memang yang dibutuhkan. Jadi saya mohon maaf. Garing. Aduh, ya sudah. Di dalam video saya yang kemarin ya, saya bertanya mengenai tipologi lah, katakan berdasarkan umur dari para penonton channel ini, dan ternyata banyak juga yang senior citizen ya. Dan saya sangat bersyukur itu. Jadi ada perkataan kemarin dari salah satu jamaah saya itu, kalau kamu masih muda dan tidak melawan Prabowo, maka kamu itu tidak punya hati. Tapi kalau saya ini sudah tua masih kekeh ngelawan Prabowo, maka saya nggak punya otak. Katanya begitu. Jadi mungkin salah satu ekspresi ya senior citizen di dalam kepedulian terhadap negara ini ya dengan menonton channel-channel seperti ini di YouTube, yang mana banyak sekali senior citizen itu yang sudah banyak makan kekecewaan terhadap negeri ini. Malah beberapa di antara penonton kan ada yang di luar negeri ya, ada yang di USA tuh banyak tuh. Kemudian di Jerman kemarin saya baru tahu juga ya. Selamat menonton yang dari Jerman. Itu Germany ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini terima kasih tidak bisa disalurkan kalau dengan cara yang layak, maksud saya begitu ya. Kalau suatu waktu Anda pulang datang ke Garut mau main-main, di situ ada nomor telepon admin, ada kontak admin, coba kontak ke situ ya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Begitu. Baik. Dalam video ini kita akan menyaksikan yang salah satu yang banyak di request juga, yaitu mengenai pemilu beberapa waktu yang lalu ya. Yang mana kalau saya sendiri kan alhamdulillah ya, bukan pemilih Prabowo tahun kemarin, bukan. Dan itu sedikit banyak membuat suatu kelegaan, karena satu suara itu di dalam sistem demokrasi yang itu adalah diamanatkan oleh orang tua kita dahulu, itu adalah sebuah pertanggungjawaban ya. Bayangkan saja satu suara Anda itu akan ditanya selama 5 tahun pemerintahan ini bergulir. Nah, jadi bukan suatu kerugian sebetulnya tatkala kita itu kalah, apalagi tahun pemilu sebelumnya juga ya. Saya tidak memilih Jokowi, yang sebelumnya lagi juga tidak memilih Jokowi. Ya, jadi apakah itu sebuah kerugian? Bukan, itu bukan sebuah kerugian kalau bagi saya pribadi begitu ya. Dan seharusnya bagi orang-orang mukmin yang sadar akan adanya yaumil qiyamah, yang sadar akan adanya akhirat, itu tidak merasa rugi begitu. Kenapa? Karena ya kita di Indonesia ini pada akhirnya menjadi negara yang tergadaikan. Secara spiritual kita tergadaikan, secara ekonomi kita tergadaikan begitu. Tapi secara pertanggungjawaban akhirat kita terlepas. Alhamdulillah. Nah, bagi mereka-mereka yang memilih, selamat ya, menyaksikan kerusakan Indonesia sekarang ini, dolar yang semakin naik, ya rupiah yang semakin jatuh, itu setidaknya ada kontribusi tangan Anda tuh, para pemilih Prabowo. Nah, ini semakin banyak sekarang yang mengungkap kejahatan-kejahatannya Joko Widodo ya, setelah Morowali, kemudian ini ada yang berkaitan dengan pemilu. Dan ini salah satu yang membuat saya lemas begitu ya. Dalam pengertian apa? Kok bisa sejauh ini Joko Widodo itu di dalam bertindak, dan saya speechless begitu ya tatkala harus
mengomentari yang ada di dalam video ini, saya speechless ya. Saya ini orangnya penuh humor. Kemudian masa mau humor tatkala mereaksi kekejaman sekejam ini begitu, kebiadaban sebiadab ini. Dan itu memang sudah kita rasakan ya, sebelum orang-orang yang bersentuhan langsung dengan apa-apa yang terjadi di zamannya Jokowi itu, kita sudah merasakan adanya aura-aura itu, dan sekarang orang-orang sudah mulai berbicara, dan saya lihat ya mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa Jokowi itu memang kekuatannya sedang sangat jauh menurun drastis, karena yang berbicara dari sumber-sumber utama sudah mulai berdatangan, dan dilihat Jokowi tidak punya power sama sekali untuk mempermasalahkan hal itu ya. Nah inilah, baik kita lihat sekarang, ini videonya panjang, jadi kalau mau yang langsung kepada videonya kan silahkan langsung ke Forum Keadilan TV. Di sini agak dipercepat sedikit ya speednya, supaya kita bisa mengcover sebanyak mungkin dalam waktu 30 menit itu, kurang lebih ya 29 menitan. Kita saksikan ya. Sobat Manilo, 7 tahun yang lalu, pada tanggal 21 Mei 2019 sampai beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa pengepungan terhadap kantor Bawaslu RI, jalan protokol ya, di Tamrin, yang dilakukan oleh massa aksi dari berbagai komponen yang menuntut agar Bawaslu eliminir laporan dari Komisi Pemilihan Umum waktu itu yang menegaskan hasil pemilihan presiden, di mana KPU memutuskan bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ada puluhan orang yang meninggal dunia, tapi juga ada cerita-cerita yang lain yang belum banyak terungkap. Kita hadirkan salah satu aktivis yang kegiatan sangat sangar, Bung Indra. Apa kabar? Baik, Bang Indra, alhamdulillah baik, sehat. Saya agak gentar ini dengan Bung Akbar, karena sering lihat mukanya di foto-foto gitu, dan tapi jarang ketemu. Apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Jadi ini memang refleksi Bang, 7 tahun berdarah Bawaslu 21-22 Mei. Pada waktu itu kita, masa simpatisan pendukung Pak Prabowo ya, memang fanatis lah gitu. Kita itu memang udah satu suara tuh bahwa pemilu 2019 itu curang. Jokowi sebagai petahana tuh kita anggap sudah berbuat curang, terus juga pemilu tuh betul-betul dipermainkan lah kayak gitu sama beliau. Sebentar, tahun itu bukannya tahun yang saat Prabowo sujud syukur kalau nggak salah ya, tapi kalah tuh. Jadi berita di Metro sama berita di TV One kalau tidak salah itu berbeda. Coba tuliskan di bawah kolom komentar kalau saya salah itu. Pak Jokowi ini sebagai presiden kan pada pemilihan presiden 2019. Akhirnya kita nih pendukung, relawan, aktivis itu kumpul menyatu untuk menolak hasil dari pemilihan presiden 2019 itu kayak gitu. Yang KPU tuh mengumumkan 1 hari lebih awal lah. Jadi sebelum puncak 21-22 Mei itu memang kita udah rally lah. Kita rally, kita udah ngumpulin massa gitu kan, kita udah bergerak sampai pada akhirnya tanggal 21 Mei itu yang tadinya dari siang lah Bang ya, itu kurang lebih sekali 50.000 orang Bang itu Bang. Itu estimasi lah gitu. Itu di tengah malamnya itu waduh ratusan ribu Bang. Udah di Tamrin, depan Bawaslu, Sarinah banyak tuh kan. Terus juga ya ini siaga betul gitu, siaga 1 kan. Masa chaos itu ya? Di pihak polisian, terus juga helikopter tuh udah meraung-raung aja di atas tuh. Dan udah ada nyiram ini juga, nyiram gas air mata Bang itu. Dari mulai sore untuk mencegah ini. Dan itu waktu itu bulan puasa. Sampai akhirnya pecah Bang, sekitar tengah malam tuh, jam 11 lah. Nah kita di situ Bang, kita tempur di situ, ini jatuh korban. Hari pertama jatuh korban, terus sampai pagi itu Bang, pertempuran lah gitu kan. Geser ke Blok A Tanah Abang. Terus udah selesai ya jam 5 subuh lah baru selesai itu. Terus kita balik lagi ke pos-pos kita Bang, tempat-tempat kecil lah gitu. Pos-pos kita di seputaran Jakarta sini, pusat selatan. Tambah luar biasa lagi tuh emosi massa ya. Emosi massa gitu kan. Nggak tahu juga, kita nggak ngerti, gampang banget gitu. Mereka meledak bakar. Ya, 1 titik lagi Bawaslu gitu. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena kita tuntut itu curang. Dan memang sebelumnya tuh dari teman-teman advokasi tuh
udah ngegugat Bang Indra ke DKPP, Bang Ya, Indra. Nah, Gitu. ini Jadi sebentar, ini NU yang waktu itu yang masuk ya ke pemerintahan. Jadi Jokowi itu kalau nggak berpasangan sama Pak Ma'ruf itu nggak bakalan bisa menang ya. Dan kalaupun menang kan curang tuh nggak bakalan bisa curang karena memang terasa sekali ya. Dan ini sebetulnya kan bukan tuduhan. Kalau ada orang first hand seperti ini yang langsung menyaksikan permasalahan itu, kemudian banyak kejanggalan di situ, nanti juga banyak kriminalisasi, penyiksaan dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana itu sudah terlewat 5 tahun lebih ke belakang ya. Ya inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang zolim terhadap negara ini ya. Karena kenapa saya tidak mengumumkan zolim, karena masing-masing kita kan menzolimi diri sendiri juga. Jadi jangan zolim mutlakon begitu ya. Yang menzolimi negara ini seperti Jokowi dan koroni-koroninya itu termasuk termul-termulnya sekalian. Mudah-mudahan cepat-cepat disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apabila mereka bertaubat ya. Dan bertaubatnya susah, itu urusan sama orang itu. saya di komunitas relawan saya itu kita ini bikin gugatan Bang Indra. Kita bikin gugatan, terus kita cepat tuh prosesnya. Besoknya kita dipanggil Bang langsung ke DKPP. Bersidang Bang Indra di situ. Sidang. Oke. Kayak gitu. Sebelum peristiwa ini terjadi kan Bung Akbar ini kan korlapnya ya. Korlap ya Bang. Betul Bang Indra. Apa yang dikoordinasikan? Yang jelas bersama teman-teman aktivis yang lainnya kita koordinasi tuh Bang. Ada briefing lah, rapat lah kayak gitu. Di situ ada Bang Jumhur juga gitu kan. Ada Bang Ferry Juliantono juga gitu. Ada Bang Rijal Kobar juga gitu. Terus saya, Bang Andrianto gitu kan. Terus dari teman-teman di Betawi juga ada Bang Jalip itu. Yang jelas sih Bang, ini koordinasi ini simbol-simbol kekuatan barisan di grassroots Bang Masa Bang. Iya betul. Jadi aktivis kita nih gitu kan yang tadi saya sampaikan itu dari kelompok barisan tentara lah gitu. Koordinasi juga Bang. Kumpul juga tuh. Ya tadi coba aja tuh. yang saya bilang kan itu Kiflan Zen, Pak Kiflan. Terus saya Pak Slamet Subianto, Laksamana Slamet Subianto, gitu kan Pak Jenderal Soeharto, Pak Sunarko sampai Pak siapa namanya itu Pak Safri Samsudin ikut Bang itu juga. Dan kawan lah gitu. Pak Safri ini dan kawan. Terus juga di barisan umat Islamnya ya Bang Sobri Lubis waktu itu Kiai Haji Sobri Lubis karena Habib Rizik lagi di Mekah. Kayak gitu, Petamburan lah gitu Bang, sama mantunya tuh Hanif Alatas. Itu juga kita sering tuh Bang melakukan koordinasi di Petamburan sama kalau aktivis Islamnya itu yang perempuan tuh Mbak Neno Warisman. Gitu. Nah jadi memang kalau bicara tadi Abang koordinasi itu dahsyat Bang gitu. Kelompok yang terkoordinasi ini adalah kelompok-kelompok yang memang ya pertama inilah benar-benar punya pengaruh lah kayak gitu kan. Power gitu, terus juga ahli-ahli juga kan gitu kan, ahli strategi. Terus belum di inner cycle Pak Prabowo sendiri tuh Bang. Sebentar, kalau saya kok merasa begitu ya, ini tidak lepas dari NU. Saya kok merasa demikian. Jadi NU itu sudah menjual dirinya semenjak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden itu. Kalau saya ya, itu yang disesalkan. Waktu itu siapa sih ketuanya? Said Akil mungkin ya, atau sebelum itu. Ini erat sekali, makanya sampai sekarang NU kayak sapi dicocokin hidung gitu, kayak kambing conge, nggak punya suara sama sekali sudah NU. Jadi NU itu kemarin menggadaikan dirinya saat Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Setelah itu nggak punya kekuatan sama sekali sudah. Ya, ini miris ini, harus kembali. Tuh kan, yang di Hambalang, yang di mana namanya di Kertanegara gitu ya, ikut juga lah. Jadi ya disitulah saya pikir koordinasi ini bukan sebatas koordinasi, tapi memang kelompok kita ini ya tujuan isunya satu, kita menolak hasil pemilihan presiden 2019. Nah target kita ya mempressure Bawaslu Bang, kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU itu yang menggunakan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah terus kalau untuk di lapangan ya saya tuh yang awal sebelum pecahnya itu ya kita lah koordinator lapangannya Bang. Ya kita istilahnya cek ombak dulu nih, estimasi berapa gini. Sampai pada akhirnya itu koordinasi kita ternyata ya berhasil lah Bang, kayak gitu Bang. Banyak masa gitu kan. Terus tokoh-tokoh juga Pak Amin kalau nggak salah, Pak Amin Rais orasi deh Bang waktu itu. Dari tokohnya itu ada di situ. Terus Pak Prabowo hadir tapi beliau nggak masuk panggung utamanya tuh, komandonya gitu. Adalah di situ-situ kayak gitu. Terus Mbak Titi Soeharto kayak gitu. Cukup masif Bang. Ya itu mungkin yang akhirnya semua rakyat gitu kan berbondong lah mendatangi
epicentrum lah kayak Ya. gitu kan, Jakarta ini ya udah akhirnya chaos bang kayak gitu, udah ini aja kayak gitu. Cuma ya tadi kan ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh bang gitu, rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan, Pasti begitulah. seperti itu. Belum apa-apa udah meraung-raung tuh bang helikopter tuh yang asal Sarina, wah udah nyiramin inilah sampai ya temen-temen tuh pada ngerasain kan pergi gitu sore terus malam, nggak ini juga nggak, ternyata makin keras gitu bang, makin keras. Penangkapan itu ya direspon sama pihak Brimob aparat ya dengan kekerasan juga bang. Penangkapan, udah mulai terjadi penangkapan? Udah bang, udah. Tanggal 21? Tanggal 21 udah. Yang diambil di mana? Di bagian mana? Di itu di Sarina, terus di sepanjang ini ya Tamrin, sama sini nih apa Wahid Hasim, Menteng gitu. Bukan orang Jakarta. Sampai akhirnya kan itu yang ada satu lagi bang, saya lupa, mobil ambulan Gerindra itu bang. Itu satu sel waktu saya di dalam itu. Oke. Itu mobil ambulan Gerindra itu lucu bang. Kayak gitu kan, memang kan diviralin di berita dia kan bawa batu lah, bawa ini. Lah itu sebenarnya mobil ambulan Gerindra dari daerah, dari Tasikmalaya kalau nggak salah. Dari Jawa Barat. Isinya itu orang daerah bang, nggak ngerti Jakarta. Oh, Tasik. salah jalan atau bagaimana? Nggak tahu apa-apa itu. Jadi dia mungkin salah jalan atau gimana, koordinasinya juga nggak ngerti. Dah, akhirnya ditangkap bos. Tangkap, dibikin gimana, katanya ada batu lah, ada bom molotov lah, ada apapun. Pas saya di penjara, saya satu sel sama orang-orang ambulan itu, dan itu bang, kakek bang, umur 71 tahun. Habis bang. Diajar bagaimana maksudnya? Ya dipukulin. Perlakuannya tuh udah nggak mandang lagi gitu. Itu mungkin ya maksud perkataan saya di awal, kalau kamu udah tua tapi masih ngelawan itu nggak punya otak. Bukan apa-apa dalam pengertian ya. Jadi kenapa senior citizen itu lebih memilih berada di belakang itu begitu ya? Ya gimana ya, seperti ini udah pakai kekerasan begitu maksudnya. Jadi harus melihat-lihat lah. Apakah kita kalau sudah umur sekian begitu ya, 70-an ya, 60 70-an, apakah masih layak turun ke jalan? Jadi jangan sampai memadorotkan diri sendiri juga begitu. Cuman kemarin saya ada agak agak bagus juga itu di Turki waktu kerusuhan besar itu ya. Jadi kalau emak-emak sama kakek-kakek itu sudah sampai turun ke jalan, itu sudah berarti menunjukkan negaranya sudah rusak begitu. Ya, sudah rusak. Ya itulah. Bang Indra, kakek, ya bapak ini kan kakek ini cerita sama aku juga kan. Wah, cerita dia Akbar gitu. Bapak udah tua, bapak juga nggak ngerti gitu kan. Kayak kita ikut-ikut lah gitu kan, karena kita fanatik sama Pak Prabowo. Ikutlah sampai ke Jakarta. Jam yang bapak ditangkap bang. Waduh, habis lah gitu. Darah semua di bapak. Udah kejam itu. Bisa ada yang saya dilihat Pak. Ini bagi penonton saya yang kebetulan juga ya banyak senior citizen. Kalau misalkan ada riot, yang mudah-mudahan tidak begitu ya, ke depan itu ada kerusuhan, jangan ikut, kecuali begitu ya, kecuali kalau emak-emak yang lain udah pada turun itu. Jangan ini. Kasihani diri sendiri ya. Kejam sekarang itu. Indonesia itu negara apa sih ya sekarang ini? Nggak ngerti, sudah kehilangan identitasnya. Yang katanya ramah begitu ya, Gemahri Pahlawan Jinawi. Itu hanya ilusi saja. Ilusi semua sudah. Dari ya kurang peristiwa itu. Pakaiannya nih bang nih. Coba lihat ke sini. Oke. Ini cerita Bung Akbar ditangkap. Itu kan ada berapa SPK? Gelombang kali bang. Gelombang. Yang jelas tuh dari rangkaian rentetan ini saya masuk di gelombang kedua bang. Gelombang kedua setelah 21 Mei. Jadi pasca 21 Mei itu, jadi ceritanya tuh bang, kita ini aktivis gitu loh bang. Ya, istilahnya masa sih nggak didengar lah suara kita gitu kan. Karena memang dari luar itu informasi di dalam ini udah parah gitu bang gitu. Ya kita sekali lagi ya udah nggak suka. Maksudnya tuh ini kok makin parah sih gitu kan. Bukannya diperlakukan yang baik gitu kan. Teman-teman ada dikeluarin. Udah disiksa, udah segala macem, ya udah akhirnya saya koordinasi sama kawan, ya kita bergerak lah bang gitu. Tujuannya sih ya itu tadi, pertama ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh ke sampai mungkin internasional lah bahwa Jokowi itu jahat gitu. Sama teman-teman kita di 21 Mei ini gitu. Ditangkap, disiksa gitu. Terus juga ya makanya kita akhirnya bergerak, kita move on lagi. Ya kita minta dibebasin lah kawan-kawan ini. Bukannya permintaan kita untuk membebasin kawan-kawan yang udah ini, malah saya ditangkap kan, kita ini. Akhirnya saya sama SPK saya itu bang, gitu. Ditangkap kapan?
sekitar bulan Bang, saya, Oke. Bang, Agustus. Ada waktu sih, Hmm. jeda waktu. Pertama kawan yang di Bawaslu itu yang saya pimpin itu ditangkap duluan mereka. Nah, di situ sih ya mungkin Bang, kalau kata orang Bar, ya udah target operasi juga lah Bang Indra kayak gitu. Target operasi ya di bulan itu ya saya ditangkap kayak gitu. Berapa orang? Kalau saya itu sebenarnya bertiga Bang. Tim saya bertiga. Itu ada saya, ada ini. Sorry Bang. Ya. Nah ini SPK saya nih Bang. Ini saya, ini ada Bung Damar, Bang. Beliau nih aktivis, juga usaha juga lah. Ini ada Bang Jali Pitung. Beliau di Betawi. Terus ini ada Bung Iwar. Nah ini ada, ini Bang, mentor saya juga nih, mentor kita, Pak Insinyur Mulyono Santoso, Pak Mul. Sementara ini kalau misalkan dilihat dari latar belakang orang-orang yang di penjara ini, termasuk sekarang di wawancara ini, termasuk misalkan saat itu ya siapa Pak Amin Rais, Habib Rizik itu kan berada di seberang Jokowi. Jelas kan seharusnya Jokowi itu siapa begitu. Masa mereka yang penjahat. Jadi kalau misalkan Jokowi sudah dikatakan kita ingin memberitahukan kepada dunia internasional bahwa Jokowi itu jahat. Sebagaimana saya mengutip tadi pembicaraannya, itu sudah tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan lebih daripada itu, saya kira begitu. Ya. Kan jelas berarti Jokowi itu siapa? Kan jelas ya. Nah kok NU tolol ya. Begini ya, kenapa saya itu marah sekali sama Nahdlatul Ulama? Saya itu dulu Muhammadiyah begitu. Bangga sekali jadi orang Muhammadiyah itu ya. Bangga sekali jadi orang Muhammadiyah itu. Kita itu militan gitu. Militan. Setelah mengetahui keilmuan Muhammadiyah bermasalah, kemudian saya melihat ilmu yang benar itu ada di NU, ada di Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa kok berani begitu ya menjual negara sama orang seperti Jokowi? Ini kan jelas berarti siapa orangnya ini siapa? Kalau dilihat dari yang di belakang-belakang si Jokodok itu nista sudah. Dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia Bang, karena nggak kuat kali ya Bang. Jadi ya ini meninggal pas di dalam tahanan Bang, Pak Mul ini. Di sel ini? Ya di sel ini, di Tangerang, di Lapas Pemuda Tangerang. Setelah kita jalanin di sini ya di Polda gitu, terus kita diterbangin ke Lapas Pemuda Tangerang, kapal besar lah kayak gitu. Beliau meninggal di sini Bang, wafat. Nah itu saya maksud kalau anda yang senior citizen punya kepedulian besar terhadap negara ini ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini rasa cinta saya terhadap para audiens yang menonton itu. Dan yang muda-muda kalau tidak bergerak ini kan, kalau setidaknya begitu ya, tidak menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Gak punya hati. Gak punya hati. Gila luar biasa. Gak nyangka juga. Karena menurut istri beliau sih memang apa ini sakit Bar gitu, ada penyakit lah gitu. Nah jantung atau belakangan tuh dikasih tahu jantung akut itu. Tapi karena memang treatment di dalam itu ya apa adanya Bang, kalau di dalam itu. Orang sakit gini ya paling bagus tuh Sanmol Bang gitu loh. Sanmol? Di klinik tuh, di klinik. Apa aja? Generik? Iya Pak, generik Bang gitu. Udah Sanmol minum gitu. Kita juga sembuh gitu kan. Kalau berat ya jadi klinik lapas, kalau berat lagi ya dibawa ke rumah sakit. Tapi itu jarang lah. Kita ya udah kalau mau penyembuhan ya berjemur Bang pagi-pagi itu di matahari. Saya sakit nih, enak badan ini udah. Pagi saya bangun, ya udah saya berjemur di matahari Bang. Kalau nggak di kerok lah gitu, nah, udah sembuh sendiri kayak gitu. Nah beliau yang sakit, udah bawa penyakit bawaan ini, jantung akut ini nggak ada ini Bang, pelayanan kesehatan yang ini, akhirnya ya wafat kayak gitu. Gitu. Menyedihkan Bang, asli Bang. Dan 3 orang ini berapa orang kemudian satu itu kan berapa? 9 ya kalau nggak salah. 9 ya. Siapa aja? Itu Pak kelompok saya 3, terus Prof Abdul Basit Bang, guru besar IPB. Prof Abdul Basit ini beliau nih Bang. Ini beliau nih. Beliau ini pas persis saya. Terus almarhum Pak Insanial Burhamsah, guru besar ekonom juga lah. Sama IPB ya. Kalau Pak Insanhel tuh dari UI Bang. Dari UI? UI, dia dari Kopin tuh. Tapi meninggal juga pas jalani masa ini. Terus siapa lagi ya? Pak Sony Santoso. Laksamana Sony Santoso. Sama bintang 2. Terus
tokoh-tokohnya itu. Itu berkumpul di kelompok 9 ini. Nah, sorry Bang. Oke. Jadi 9 itu nambah lagi sih Bang. 9 karena banyak itu tambah 8 lagi jadi SPK tuh 17 apa ya? 17 lah. Satu SPK. 17 itu dibagi 3 klaster gitu Bang. Kayak gitu. Itu para profesor ini di antara 17 itu ada yang 17. meninggal di lapas berapa? Yang meninggal itu Pak Mul satu, Pak Insanel itu kalau nggak salah pas udah selesai penahanan terus wajib lapor kalau nggak salah. Pas wajib lapor tuh beliau wafat kayak gitu. Seperti itu. Pak Profesor Dr. Insanel Burhamzah kayak gitu. Seperti itu. Kalau di mantan purnawirawan yang ditangkap siapa aja? Kalau di kami itu ini ada Laksamana Muda Santoso, Pak Sony Santoso, beliau angkatan laut. Iya. Beliau angkatan laut. Nah, saya pun juga ya ketemu itu pas kita lagi koordinasi rapat lah gitu. Saya diundang, datang, katanya ada diskusi kebangsaan Bang gitu. Diskusi kebangsaan, ya udah kami interaksi di situ, kenal kayak gitu. Seperti itu. Sama Pak Sony Santoso. Nah, Pak Laksamana Sony Santoso itu waktu itu dia ya MC aja sih, MC sama baca doa lah kayak gitu. Baca doa penutup gitu. MC dan baca doa ya? Sama baca doa. Itu perannya itu. Ya, tapi di luar ya kita sering diskusi juga gitu. Suka diskusi masalah kebangsaan, masalah politik, hukum dan lain-lain kayak gitu Bang. Seperti itu. Kiflan Zain. Nah, kalau Pak Kiflan itu ini Bang, beliau itu pas 21 2 Mei-nya dia. Beliau itu tuh. Hadir? Pak Kiflan enggak, udah di dalam. Pak Kiflan udah duluan. Oh iya. Pak Kiflan udah ditangkap duluan. Waktu kasus makar dengan senjata api dia. Makar senjata api. Kalau kita ini makar dengan bahan peledak Bang. Dituduh. Dengan senjata api ada bahan peledak. Ada bahan peledak. Beda gitu. ya? Beda tuh. Kalau Pak Kiflan ini senjata api, memang ada ini sih buktinya gitu. Baik, sebentar. Ini apa namanya? Saya sudah di sini saja dulu ya, bagi yang mau mengetahui secara detail bisa langsung ke Forum Keadilan TV. Jadi saya hanya mau menjadikan ini sebagai sebuah bahan reflektif ya bagi kita. Bahwa politik di Indonesia itu sekarang sudah tidak fair. Dan bukan tidak pernah kita itu ada dalam keadaan baik begitu ya setelah kehancuran yang sedemikian besar, misalkan waktu Pak Soeharto tuh, meskipun tidak bisa dibandingkan lah kerusakan zaman Pak Soeharto dengan kerusakan zaman Jokowi itu. Zaman Jokowi itu udah kayak Jepang begitu, yang kata legenda kan 3 tahun menjajah Indonesia, tapi lebih buruk daripada 350 tahun Belanda itu. 10 tahun Jokowi itu hancur-hancuran, lebih buruk daripada Soeharto. Dan sayangnya di belakangnya siapa? NU. Sayangnya itu. Dan ini harus kembali, saya dalam forum-forum perbincangan begitu ya, Nahdlatul Ulama itu harus kembali kepada hitohnya, jadi Asy'ariyah Maturidiyah yang benar, pakai otak begitu, bukan pakai barokah-barokah. Ya, banyak kompleks sekali kita itu. Jadi dari mana harus menyelesaikannya? Saya sudah tidak tahu. Jadi kalau misalkan video-video seperti ini ya sulit untuk mengomentarinya itu. Kalau para termul itu kelihatan begonya. Kalau seperti ini kan sudah bukan bego lagi, sudah kejam begitu. Jadi sudah betul mungkin kalau kita itu cuman mengumpulkan doa saja. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim terhadap negara ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar daripada itu dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.